bahwa maksud dan tujuan kami, ya tujuan Kementerian Agama mengadakan kegiatan ini dalam rangka memberikan penyuluhan kepada anak-anak sekalian, khususnya yang masih duduk di bangku SLTA atau sederajat. Ya, kenapa? Kalau dulu undang-undang membolehkan menikah umur 16 tahun, ya. Undang-undang perkawinan itu tahun 72 boleh nikah di umur 16 tahun. Tapi ada undang-undang baru umur minimal usia nikah itu dalam 19 tahun. Sudah ada yang berumur 19 tahun di sini? Oleh karena itu nanti akan dijelaskan kenapa pemerintah menaikkan usia pernikahan itu dari 16 menjadi 19 tahun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SMK 8. Nah, ibu-ibunya nggak di pojok-pojok sana. Kemudian yang kami hormati dari rombongan, oh iya, mati hidup ya. Saya perkenalkan yang paling ganteng di samping kanan saya ini, Ustaz Asril Arif, SAG FA. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Sagulung, yang juga pelatih tilawah. Ya, ini yang dilatih ini tidak main-main, sudah sampai tingkat internasional. Nah, bukan lagi nasional. Kemudian yang pakai baju apa namanya, biru ya, Bapak Yendra Yevi SHI. Assalamualaikum. Juga yang paling ganteng yang kalian bawa, beliau adalah penghulu pada kantor urusan agama Kecamatan Sagulung. Penghulu itu yang menikahkan. Nah. Kemudian yang di sebelahnya yang pakai baju hijau itu Pak Kiai, Bapak Kiai Haji Arianto Rosak, SPDI MPDI. Beliau juga pegawai di kantor urusan agama Kecamatan Sagulung dan juga pimpinan pondok pesantren yang ada dekat-dekat sini juga di dapur 12, pondok pesantren An-Nikmah. Kemudian yang foto-foto itu sana itu Bapak Rahmat Siregar. Berarti kalau Siregar berarti orang Jawa ya. Terus Sumatera. Nah, Bapak Rahmat Siregar SOSI, bukan sosis ya, SOSI. Dan saya banggakan dan saya cintai anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK 8. Saya sendiri diamanahkan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung sejak tahun 2023 sampai saat ini. Nah, nama dikasih nama orang tua beliau. Bisa harus bangga dengan pemberian itu. Jadi anak-anak sekalian harus bangga dengan namanya, ya. Karena nama itu pemberian orang tua yang harus dikorbankan paling tidak seekor atau 2 ekor kambing. Ya, harus bangga dengan namanya. Jangan namanya pernah diganti-ganti, karena ada juga yang sudah pergi ke kota namanya diganti yang supaya keren.
Selanjutnya tak lupa kita berselawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak sekalian yang saya cintai dan Bapak Ibu majelis guru yang kami hormati, saya tak panjang-panjang ya. Maksud dan tujuan kami datang ke sini adalah ingin bersilaturahim dengan anak-anak sekalian dan Bapak Ibu majelis guru. Karena kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, ada tidak mau panjang umur sini? Tidak bisa tahu sepanjang-panjang amat. Kalau 100 tahun itu merepotkan orang lain. Jadi tahu saya minta panjang umur, minta umur yang barokah, yang barokah ya. Yang barokah itu artinya umur yang memberikan manfaat kepada diri kita dan orang lain. Adalah mengadakan kegiatan bimbingan remaja usia sekolah yang disingkat dengan BRUS. Ya. Ada juga satu lagi program BRUN, bukan burung ya. BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Kalian belum masuk di kelompok itu. Ya. Ada bimbingan remaja usia sekolah, ada bimbingan remaja usia nikah. Itu yang mungkin tingkat-tingkat mahasiswa. Anak-anak sekalian, saya nanti akan untuk penyampaian materi. Di sini ada pakar-pakar semua. Saya hanya membuka sedikit ya bahwa maksud dan tujuan kami, ya tujuan Kementerian Agama mengadakan kegiatan ini dalam rangka memberikan penyuluhan kepada anak-anak sekalian, khususnya yang masih duduk di bangku SLTA atau sederajat. Ya kenapa? Kalau dulu undang-undang membolehkan menikah umur 16 tahun, ya. Undang-undang perkawinan itu tahun 72 boleh nikah di umur 16 tahun. Tapi ada undang-undang baru umur minimal usia nikah itu dalam 19 tahun. Sudah ada yang berumur 19 tahun di sini? Oleh karena itu nanti akan dijelaskan kenapa pemerintah menaikkan usia pernikahan itu dari 16 menjadi 19 tahun. Nanti akan tenaga-tenaga profesional akan menyampaikan. Jadi saya kira itu aja. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu majelis guru dan juga anak-anakku sekalian yang telah berkenan menerima kehadiran kami dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi bimbingan remaja usia nikah. Mungkin untuk dari saya cukup sekian. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Saya dan ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tak semangat. Lagi. Bagaimana kabarnya? Yang biasa di TPQ ada? Kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Tak seragam. Yang sebelah ini, sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke. Kita tak bahas nikah ya. Kita tak bahas nikah. Bahasa pacaran. Baik, ada di semua? Ada yang cita-cita jadi dokter? Ada yang cita-citanya hanya sebagai ibu rumah tangga? Ada? Cita-cita jadi bapak yang baik ada? Yang ada di sini apa? Satu? Apa? Farmasi. Tunjuk tangan yang farmasi. Farmasi. Berarti cita-citanya jadi apa? Apoteker. Jurusan yang kedua? Perawat. Tunjuk tangan yang perawat. Oh, banyak perawat. Cita-citanya apa? Jadi YouTuber. Yang ketiga apa jurusannya? Apa? Yang laki-laki jurusannya apa?
Oke. Cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Yang penting jadi orang. Oke, siap. Baik, adik-adik semua, perhatian ke depan. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Siap. Baik, adik-adik semua, kita tidak lama. Kita cuma silaturahim dan perkenalan. Pertama yang ingin disampaikan adalah tunjuk tangan yang masih ada orang. Ada semua? Ada semua? Yang ada orang tua? Oke, turun. Yang orang tuanya sudah berpulang ke rumah, ada? Oke. Pertanyaan kepada adik semua, sayang tak sama bapak dan ibu? Sayang tak sama orang tua? Membuktikan sayang kita kepada orang tua, kita harus jadi anak yang baik. Perkenalan awal, adik-adik, kenapa dari KUA turun ke sekolah-sekolah untuk kita diskusi dan lain-lain? Jangan sampai nanti lepas tamat dari sini langsung datang ke tua untuk nikah, karena itu tidak menjadi kebanggaan dari orang tua. Orang tua tak bangga adik-adik tamat SMK langsung nikah, tapi orang tua inginnya kita menjadi orang sukses. Maka untuk sukses, langkah pertama, kenali dirimu. Kenali diri. Baik. Kalau kita ingin jadi yang sukses yang kita harapkan, ingin jadi apoteker, ingin jadi perawat, ingin jadi pengusaha, kelemahan-kelemahan adik-adik coba dihitung satu-satu. Saya pengantuk, saya pemalas, saya suka jahilin kawan, saya pemalas belajar. Kalau itu dipertahankan, bisa kita sukses? Pertanyaannya, yang bisa bikin kita sukses, kita atau orang lain? Kita atau orang lain? Yang menjadikan kita sukses, cikgu atau pak guru di sini atau kita? Kita. Pertanyaannya, adik-adik mau berubah? Yes. Baik, adik-adik semua, ketika kita sudah kenal diri kita, saya nama si A, kelebihan saya ini, cita saya ini, kekurangan saya ini, maka tugas kita untuk mencapai cita-cita, kelebihannya kita tambah, kekurangannya kita buang, kita perkuat yang positif. Tambahan, ketika kita sudah kenal diri kita, maka kita harus punya prinsip. Kita harus prinsip diri kita, kepribadian kita. Jam kedua dimulai. Kita yang pertama, It's time to begin. The second Bikin lesson. yang kedua jadi piloter, yang ketiga jadi dokter, Pak. Gak tahu yang nomor satu nanti. Jadi ketek. Karena biar saya cita-cita kita dipengaruhi oleh dua hal. Satu, kita dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di luar badan kita. Contoh, lingkungan kita. Kalau kita ingin jadi dokter, tentu syarat pertama harus rajin belajar.
Tapi kalau lingkungan kita semuanya orang pemalas, sore geber motor di sebelah situ, hari-hari main TikTok, kalau liburan dari pagi sampai malam main game, itu lingkungan di sekitar. Tapi ada yang mempengaruhi dalam diri kita, semangat, komitmen, integritas, kejujuran dari diri kita. Maka adik-adik yang ingin sukses memperbesar pengaruh dirinya dan memperkecil pengaruh dari luar. Maka apapun yang terjadi dalam lingkungan saya harus komitmen, saya harus sukses dalam kehidupan ini. Dah, tegak kepalanya. Jangan datang ke KUA dulu. Yang ingin jadi pengusaha, kejar cita-citanya. Yang ingin jadi apoteker, tamat sini langsung kuliah. Pak, saya tak ada uang Pak, kuliah, ada beasiswa. Kalau sudah kuat tekadnya, Allah berikan jalannya. Kalau kuat tekadnya, Allah tunjukkan jalannya dan Allah akan jalannya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan adik-adik semua dimudahkan dalam proses pembelajarannya, sukses dalam pendidikannya, dan mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan adik-adik semua untuk menggapai cita-citanya. Amin. Amin ya rabbal alamin.